Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di ufuk timur. Sinar keemasan menembus jendela kamar sederhana dengan tirai berwarna krem yang sudah mulai memudar warnanya. Yani terbangun lebih dulu seperti biasanya. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, mengusap wajahnya yang masih terasa lelah, lalu menoleh ke samping. Harry masih terlelap dengan posisi miring, napasnya teratur, dan alisnya sedikit berkerut seakan membawa beban yang berat bahkan saat tidur. Yani tersenyum samar, lalu bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan suaminya. Kakinya melangkah pelan ke dapur. Aroma kopi yang masih samar dari malam sebelumnya masih tercium di udara. Ia menyalakan kompor, menyiapkan air panas, dan mulai menanak nasi. Setiap gerakan tangannya dilakukan dengan cekatan, sudah terbiasa menjalani rutinitas itu setiap hari. Sambil menunggu air mendidih, ia menyiapkan pakaian kerja yang sudah digantung rapi sejak semalam. Kemeja putih dan rok hitam sederhana menjadi seragam wajibnya di kantor. Ia selalu memastikan penampilannya rapi meski gajinya tidak seberapa. Bagi Yani, bekerja bukan hanya tentang uang, melainkan juga harga diri dan tanggung jawab. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kamar. Harry keluar sambil menguap lebar, matanya masih setengah terpejam. "Pagi, Yan," ucapnya singkat sambil menggaruk kepala. "Pagi, Mas. Sarapan sebentar lagi siap," jawab Yani sambil tersenyum lembut. Harry duduk di kursi ruang makan, menyalakan ponselnya, lalu sibuk menggulir layar. Yani hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan memotong tempe dan menyiapkan sambal sederhana. Kehidupan mereka tidak mewah, tapi cukup. Rumah kontrakan kecil itu terasa hangat dengan sentuhan tangan Yani. Saat makanan tersaji, Harry langsung mengambil sendok dan mulai makan tanpa banyak bicara. Yani duduk di depannya, makan pelan-pelan sambil sesekali menatap suaminya. "Mas, nanti ada rencana keluar?" tanya Yani hati-hati. "Kayaknya aku mau ke toko. Masih banyak yang perlu diberesin. Barang dagangan juga belum datang semua," jawab Harry sambil mengunyah. Yani mengangguk. Ia tahu usaha kecil Harry masih merintis dan butuh perhatian lebih. Kadang ia ingin membantu, tapi pekerjaannya di kantor sudah cukup menyita tenaga. Apalagi, ia tahu Harry punya ego yang tinggi, tidak suka merasa ditopang istrinya. Setelah sarapan, Yani bergegas merapikan meja. Harry kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Yani mengambil tas kerjanya, memeriksa isi dompet, lalu mengenakan jilbab abu-abu yang sederhana namun rapi. Ketika ia keluar dari kamar, Harry sudah siap dengan kemeja polos dan celana hitam, tampak lebih segar. "Mau berangkat bareng atau sendiri, Mas?" tanya Yani sambil menutup resleting tas. "Aku ada janji dulu sama supplier, jadi kayaknya kita jalan masing-masing aja," jawab Harry. "Baik. Hati-hati ya, Mas." "Iya, kamu juga." Mereka keluar rumah bersama, lalu berjalan ke arah berbeda. Yani menuju halte angkot, sementara Harry ke arah jalan raya untuk menunggu temannya menjemput. Di perjalanan menuju kantor, Yani duduk di pojok angkot sambil memandang keluar jendela. Jakarta pagi itu ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas dengan wajah lelah, motor dan mobil saling berebut jalan, suara klakson bersahutan. Yani memeluk tasnya erat, pikiran melayang pada daftar pekerjaan yang menunggu di kantor. Sampai di kantor, Yani langsung disambut dengan suasana sibuk. Beberapa rekan kerjanya sudah duduk di meja masing-masing, mengetik cepat di komputer. Ia menyapa mereka dengan senyum, lalu duduk di mejanya sendiri yang penuh dengan berkas. Laptop tua miliknya menyala dengan suara kipas yang agak berisik. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membuka email. Hari itu ia harus menyiapkan laporan bulanan untuk atasannya, mengecek stok barang, dan menjawab beberapa keluhan klien. Tugas-tugas itu terasa menumpuk, tapi Yani terbiasa dengan ritme cepat. Ia mengerjakannya dengan sabar, mencatat setiap detail agar tidak ada kesalahan. Menjelang siang, ia menyempatkan makan siang bersama teman sekantor, Rina. Mereka duduk di kantin sederhana di bawah gedung. "Yan, kamu capek nggak sih kerja kayak gini terus?" tanya Rina sambil menyeruput es teh. "Capek, Rin. Tapi ya gimana? Namanya juga tanggung jawab.
Selama bisa bantu keuangan rumah tangga, aku jalani aja, jawab Yani sambil tersenyum. Suamimu nggak protes kamu sibuk terus? Yani terdiam sejenak. Kadang iya. Dia pengennya aku lebih banyak waktu di rumah. Tapi aku juga nggak bisa berhenti kerja gitu aja. Rina mengangguk mengerti. Setelah makan siang, Yani kembali bekerja. Waktu terasa berjalan cepat. Sore hari, ia pulang dengan tubuh lelah tapi lega karena semua pekerjaannya selesai. Sesampainya di rumah, Harry sudah lebih dulu pulang. Ia duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Yani langsung masuk ke dapur, menyiapkan makan malam. Kamu pulang jam segini terus, Yan? Capek banget kayaknya, kata Harry tanpa menoleh. Ya namanya kerja, Mas. Tapi nggak apa-apa. Aku masih kuat kok. Jawab Yani sambil tersenyum meski matanya terlihat lelah. Malam itu mereka makan bersama lagi. Obrolan ringan tentang usaha Harry, cerita kantor Yani, dan rencana ke depan memenuhi meja makan sederhana itu. Meskipun ada perbedaan pandangan, Yani tetap berusaha menjaga suasana agar hangat. Setelah selesai, Yani mencuci piring, sementara Harry kembali sibuk dengan ponselnya. Yani hanya bisa menghela napas, lalu masuk ke kamar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyumnya dulu begitu tulus, penuh harapan. Ia ingin percaya bahwa semuanya masih bisa baik-baik saja. Jam weker di meja kecil samping tempat tidur berbunyi keras. Yani langsung terbangun, sementara Harry masih terlelap. Malam tadi Yani baru tidur lewat tengah malam, karena harus menyelesaikan laporan dari kantornya. Meski tubuhnya masih terasa berat, ia memaksakan diri bangun. Ia tahu, kalau ia menunda sebentar saja, semua rutinitas akan kacau. Ia melangkah ke dapur dengan mata setengah mengantuk, menyalakan kompor, lalu mulai menanak nasi. Tangan kirinya menyiapkan sayuran yang sudah dibersihkan semalam. Tangannya cekatan, seolah sudah menjadi mesin yang hafal betul setiap langkah. Di kepalanya, ia sudah menyusun jadwal hari ini. Sarapan untuk Harry, pakaian kerja yang harus disetrika, laporan kantor yang belum selesai, dan janji meeting siang nanti. Ketika aroma tumisan bawang mulai memenuhi ruangan, Harry keluar kamar sambil mengucek mata. Kamu tidur jam berapa semalam, Yan? Tanyanya dengan suara berat. Sekitar jam 12, Mas. Ada laporan yang harus selesai. Jawab Yani sambil tetap mengaduk sayur. Harry duduk di kursi ruang makan, menyalakan televisi. Kalau kamu sering begadang gitu, nanti sakit sendiri. Aku kan gak mau repot ngurusin kalau kamu jatuh sakit. Yani menoleh sejenak, tersenyum tipis meski hatinya agak perih mendengar kata-kata itu. Aku usahain gak sakit, Mas. Semua baik-baik aja kok. Mereka sarapan dengan hening. Harry sibuk melihat berita di televisi, sementara Yani sesekali melirik jam dinding. Waktu terasa berlari, ia harus cepat agar tidak terlambat masuk kantor. Setelah makan, Yani bergegas mencuci piring, lalu menyiapkan pakaian Harry. Ia menyetrika kemeja biru yang sudah agak kusut, lalu menggantungkannya di dekat pintu kamar. Harry, bajunya udah siap ya? Aku berangkat duluan, katanya sambil mengenakan jilbab. Iya. Kamu jangan pulang malam lagi. Aku males nunggu sendirian, jawab Harry tanpa menoleh. Di angkot, Yani duduk sambil memejamkan mata sejenak. Tubuhnya memang lelah, tapi pikirannya penuh dengan daftar pekerjaan. Sesampainya di kantor, ia langsung disambut dengan tumpukan berkas di mejanya. Atasannya, Pak Anton, memberi instruksi tambahan. Yani, tolong data stok bulan lalu dicek ulang. Banyak yang gak cocok sama laporan gudang. Iya, Pak. Nanti saya kerjakan, jawab Yani cepat. Seharian penuh ia menunduk di depan laptop, menulis, menghitung, dan membandingkan angka-angka. Matanya pedih, pundaknya pegal, tapi ia tetap melanjutkan. Ia tahu pekerjaannya sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Saat jam makan siang, ia baru sempat membuka bekal yang dibawanya dari rumah. Tempe goreng, sambal, dan nasi hangat. Beberapa teman kantor memilih makan di luar, tapi Yani lebih hemat dengan membawa bekal. Ia makan pelan-pelan, sambil menatap layar ponsel. Ada pesan masuk dari Harry. Jangan lupa beli pulsa listrik pas pulang. Rumah mati lampu semalam gara-gara hampir habis. Yani langsung membalas singkat. Baik, Mas.
Aku beli sepulang kerja. Selesai makan, ia kembali ke meja kerjanya. Hingga sore menjelang, ia tidak berhenti mengetik. Bahkan ketika rekan-rekannya sudah mulai berkemas pulang, Yani masih duduk menatap layar, memastikan tidak ada kesalahan di laporannya. Baru setelah langit mulai gelap, ia menutup laptop dan membereskan meja. Perjalanan pulang malam itu cukup macet. Sampai di rumah, Harry sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah tidak puas. Kamu pulang malam lagi. Aku udah bilang jangan keseringan begini, Yan. Aku di rumah sendirian kayak orang bujangan, katanya ketus. Yani menaruh tasnya di kursi, menghela napas panjang. Tadi ada laporan yang harus selesai. Mas, aku nggak bisa ninggalin. Alasan terus. Kamu pikir aku nggak butuh ditemenin? Yani terdiam, menahan rasa lelah dan air mata yang hampir jatuh. Ia lalu masuk ke dapur, menyiapkan makan malam dengan cepat. Nasi hangat, sup sayur, dan ayam goreng seadanya. Ia berusaha menjaga senyum meski suasana hati remuk. Malam itu mereka makan tanpa banyak bicara. Harry lebih banyak mengeluh tentang tokonya yang sepi pengunjung. Yani mendengarkan dengan sabar, lalu mencoba memberi saran. Mungkin bisa coba promo online, Mas. Biar orang-orang tahu ada toko baru. Tahu apa kamu soal bisnis? Kerja kantoran aja kamu sering ngeluh capek, jawab Harry sinis. Yani hanya menunduk. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Setelah makan, ia mencuci piring, kemudian kembali ke meja makan dengan beberapa lembar kertas dari kantornya. Harry menatapnya dengan alis terangkat. Kamu kerja lagi? Ini rumah, Yan, bukan kantor. Aku cuma mau nyelesain catatan sedikit, Mas. Biar besok nggak terlalu berat, jawab Yani lirih. Harry mendengus, lalu bangkit dan masuk ke kamar. Yani duduk sendirian di meja makan, lampu dapur temaram menyinari wajahnya yang letih. Ia menulis pelan-pelan, sesekali mengusap mata yang terasa berat. Hatinya ingin menangis, tapi ia menahan diri. Menjelang tengah malam, ia akhirnya membereskan semua kertas, lalu masuk ke kamar. Harry sudah tidur membelakangi dirinya. Yani menatap punggung suaminya lama, berharap ada kehangatan yang bisa ia rasakan, tapi yang ada hanya jarak. Ia menarik selimut, memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati agar besok bisa lebih baik. Pagi itu Yani kembali bangun lebih dulu. Tubuhnya terasa berat karena baru tidur larut malam. Namun ia tetap memaksakan diri ke dapur. Kompor dinyalakan, wajan dipanaskan, dan aroma bawang putih goreng segera memenuhi udara. Ia menyiapkan sarapan seadanya, telur dadar dan sayur sop yang dimasak cepat. Ketika meja makan sudah siap, Harry keluar kamar dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, dan tanpa basa-basi ia langsung duduk. Kamu nggak bikin yang lain, Yan? Telur lagi, sop lagi. Bosan aku, katanya sambil mengaduk nasi. Yani menghentikan gerakan tangannya sebentar, lalu tersenyum tipis. Maaf, Mas. Aku pulang agak malam kemarin, jadi belum sempat belanja. Nanti sore aku mampir pasar. Harry mendengus, mengambil sendok, lalu mulai makan tanpa komentar lagi. Yani ikut duduk, berusaha mengimbangi suasana. Namun hatinya terasa berat. Ia selalu mencoba menghadirkan yang terbaik untuk suaminya. Tapi ucapan Harry sering melukai meski tanpa teriakan. Setelah sarapan, Yani membereskan meja dan mencuci piring. Harry duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Saat Yani keluar kamar membawa tas kerja, Harry menatapnya sekilas. Kamu jangan pulang malam lagi. Kemarin aku nunggu sampai capek. Insya Allah aku usahakan, Mas, jawab Yani singkat. Di kantor, Yani berusaha melupakan kata-kata suaminya. Ia menyibukkan diri dengan berkas dan laporan. Namun saat jam istirahat, Rina menghampirinya. Yan, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit? Tanya Rina khawatir. Enggak, cuma kurang tidur. Banyak kerjaan di rumah juga. Jawab Yani sambil tersenyum hambar. Rina menghela napas. Aku pernah lihat suamimu waktu antar kamu. Gimana? Dia orangnya baik, kan? Yani terdiam sebentar, lalu menjawab hati-hati. Ya, dia punya caranya sendiri. Kadang agak keras, tapi aku coba mengerti. Rina menatap Yani lekat-lekat. Yan, jangan terlalu banyak nyimpen sendiri. Kalau capek, bilang.
Jangan sampai kamu jadi korban dalam rumah tangga. Yani hanya tersenyum, mencoba menutup rapat perasaan sebenarnya. Ia tidak ingin orang lain tahu keretakan kecil yang mulai terasa. Sore harinya, Yani pulang dengan belanjaan di tangannya. Ia sengaja mampir pasar untuk membeli bahan makanan segar. Sampai di rumah, Harry sedang duduk dengan beberapa temannya di ruang tamu. Mereka sedang mengobrol keras, membicarakan bisnis. Yani memberi salam, lalu berjalan ke dapur. Yan, kamu baru pulang? Sapa salah satu teman Harry ramah. Iya, Mas. Baru dari pasar, jawab Yani sambil tersenyum. Harry hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Setelah teman-temannya pulang, barulah ia berbicara. Kamu kalau pulang jangan bawa plastik banyak gitu. Malu aku dilihat orang, kayak belanjaan pasar murahan. Yani menunduk, hatinya perih. Tapi Mas, ini lebih hemat. Kalau tiap hari beli di luar, pengeluaran kita makin besar. Harry tidak menanggapi, hanya masuk kamar dengan wajah kesal. Malam itu Yani makan sendirian. Harry sudah tidur lebih dulu, meninggalkannya di meja makan yang dingin. Sambil mengunyah perlahan, Yani merasakan kesepian yang menekan. Ia ingin berbicara, ingin didengarkan, tapi yang ada hanyalah tembok bisu. Beberapa hari berikutnya, keadaan tidak jauh berbeda. Harry semakin sering membandingkan Yani dengan istri-istri orang lain. Istrinya Pak Joko nggak kerja, tapi rumah tetap rapi dan suaminya kelihatan betah. Kamu kerja terus, rumah kadang berantakan, ucap Harry suatu malam. Yani menunduk, meremas ujung jilbabnya. Aku usahakan, Mas. Aku akan lebih rajin. Usaha aja nggak cukup kalau hasilnya tetap sama. Yani hanya bisa menahan air mata. Ia tahu suaminya semakin sulit dihadapi. Namun ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa rumah tangga harus dijaga. Suatu sore, saat Yani duduk di teras rumah menunggu cucian kering, tetangga mereka, Bu Mira, datang menghampiri. Yan, aku perhatiin kamu sibuk banget. Kerja, ngurus rumah, semua sendiri. Harry bantuin nggak? Yani tersenyum samar. Masih ada bantuannya, Bu. Walau nggak banyak. Bu Mira menggeleng pelan. Kamu kuat banget, Yan. Tapi jangan sampai kamu kelelahan sendirian. Suami istri itu harus saling dukung. Yani hanya bisa mengangguk, menyimpan kata-kata itu di hati. Malam harinya, Yani menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Senyum bahagianya dulu tampak jelas, begitu tulus. Namun kini ia merasa senyum itu semakin jauh. Ia menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hati, ia mulai merasakan keretakan halus yang makin melebar. Pagi itu Yani terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya terasa berat. Tapi ia memaksa diri bangun dan duduk di tepi ranjang. Udara pagi yang sejuk menerobos masuk dari celah jendela kamar, membawa aroma embun yang masih menempel di dedaunan luar sana. Yani menatap lama ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat. Tidak ada suara Harry. Biasanya, suara langkah kaki suaminya sudah terdengar di ruang tamu atau kamar mandi. Tetapi kali ini sunyi. Ia menunduk sebentar, lalu menarik napas panjang. Ada perasaan tidak enak di dalam dirinya, meski ia berusaha menepis. Mungkin Harry sudah berangkat lebih awal, pikirnya. Namun, hati kecilnya tahu, belakangan Harry sering terlihat gelisah, lebih sering diam, bahkan jarang memulai percakapan dengannya. Yani tak bisa mengabaikan perubahan itu. Setelah menyiapkan diri, ia berjalan ke dapur. Gelas kopi sudah tidak ada di atas meja, begitu juga piring bekas sarapan. Yani yakin Harry sudah berangkat tanpa sempat berpamitan. Ia menghela napas, lalu duduk sendirian di kursi kayu yang mulai berderit ketika diduduki. Sesaat ia hanya menatap meja kosong, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Hari itu Yani memiliki jadwal rapat bersama beberapa rekan kerja. Walau dalam dirinya ia merasa gelisah karena berita pengurangan karyawan semakin santer terdengar, ia berusaha tetap tenang. Ia memilih pakaian kerja dengan hati-hati, blus putih rapi dipadukan dengan rok hitam selutut. Penampilannya sederhana, tapi ia ingin tetap terlihat profesional. Saat tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan kerjanya terlihat berbisik-bisik sambil menatapnya. Yani berusaha mengabaikan,
Namun rasa tidak nyaman itu semakin kuat ketika ia mendapati ruangan rapat sudah dipenuhi wajah-wajah yang tegang. Pimpinan perusahaan, Pak Adi, duduk di kursi paling depan dengan ekspresi serius. Rapat dimulai dengan paparan panjang mengenai kondisi keuangan perusahaan. Angka-angka yang ditampilkan di layar membuat suasana semakin muram. Yani mendengarkan dengan saksama, walau di dalam hatinya ada ketakutan yang sulit ia redam. Lalu tibalah saat yang paling ditunggu sekaligus ditakuti. Pengumuman nama-nama karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ketika nama Yani disebut, suasana seolah berhenti sejenak bagi dirinya. Dunia terasa berputar pelan, dan suara di ruangan itu mendadak hilang. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah Pak Adi, yang dengan nada berat mengumumkan keputusan itu. Yani, kami sangat menghargai kontribusimu selama ini. Namun karena situasi, kami terpaksa mengambil langkah ini. Beberapa rekan kerja melirik dengan tatapan iba. Yani tersenyum tipis, meski hatinya seperti diremuk. Ia menundukkan kepala, mencoba menelan rasa pahit yang begitu menusuk. Baginya, pekerjaan bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga bagian dari harga diri yang ia banggakan di hadapan Harry. Setelah rapat selesai, Yani berjalan keluar dengan langkah gontai. Suara gemerisik kertas dan obrolan lirih rekan-rekannya hanya terdengar samar di telinganya. Ia menuju ruangannya untuk mengemasi barang-barang. Di atas meja, ada foto dirinya bersama Harry saat liburan beberapa tahun lalu. Ia menatap foto itu lama, lalu menaruhnya ke dalam tas dengan hati-hati. Sebelum meninggalkan kantor, beberapa rekan mendekat. Yani, semoga kamu kuat ya. Kalau ada apa-apa, kabari kami, ucap salah seorang dengan tulus. Yani tersenyum, meski matanya terasa panas menahan air mata. Ia tak ingin terlihat rapuh di depan mereka. Keluar dari gedung kantor, udara terasa lebih berat. Langkahnya lambat, tubuhnya lemas, dan pikirannya kacau. Di halte bus, ia duduk menunggu kendaraan umum dengan tatapan kosong. Satu hal yang membuat dadanya semakin sesak adalah memikirkan bagaimana ia harus memberitahu Harry. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya memandangi jendela bus, menyaksikan jalanan yang ramai namun terasa asing. Hatinya penuh tanya, bagaimana reaksi Harry nanti? Apakah suaminya akan mendukung? Atau justru marah dan menyalahkan? Sesampainya di rumah, Yani mendapati pintu sedikit terbuka. Harry sudah pulang lebih awal rupanya. Suara televisi terdengar dari ruang tamu. Yani berdiri sejenak di depan pintu, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri sebelum masuk. Namun begitu ia melangkah masuk, Harry langsung menoleh. Wajahnya dingin, matanya tajam, seolah menunggu kabar buruk. Yani meletakkan tasnya pelan, lalu duduk di sofa. Ia menatap Harry, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku, hari ini ada pengumuman di kantor, ucap Yani lirih, suaranya bergetar. Harry menyipitkan mata. Lalu? Yani menunduk. Aku, dipecat. Harry, perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Hening. Suasana mendadak terasa berat. Televisi masih menyala, tapi suara itu tenggelam oleh keheningan di antara mereka. Harry menatap Yani dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada kekecewaan, kemarahan, sekaligus dingin yang menusuk. Jadi kamu pulang membawa kabar kalau kamu sekarang pengangguran? Suaranya pelan, tapi tajam. Yani terdiam, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya, tapi lidahnya keluh. Harry berdiri, berjalan ke arah jendela. Bahunya tegang, tangannya mengepal. Yani hanya bisa menatap punggung suaminya, merasa semakin terpojok. Malam itu, rumah mereka terasa dingin. Tak ada percakapan lagi. Yani hanya duduk termenung di sofa, sementara Harry mengurung diri di kamar. Ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pagi itu matahari baru saja muncul. Sinarnya menyusup lewat celah tirai kamar yang belum sepenuhnya tertutup. Yani masih terbaring. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Malam sebelumnya ia hampir tidak bisa tidur. Pikiran tentang pekerjaannya yang hilang, wajah kecewa Harry, serta bayangan masa depan yang semakin kabur terus menghantui. Rasanya seperti beban berat menghimpit dadanya, membuatnya susah bernapas. Ia menoleh ke sisi ranjang, tempat Harry biasanya tidur. Kosong. Selimutnya sudah rapi,
Tanda Harry bangun lebih awal. Yani bangkit perlahan, menjejakkan kaki ke lantai yang dingin. Tubuhnya lemah, tapi ia memaksa diri berjalan keluar kamar. Suara riuh televisi terdengar dari ruang tamu. Harry duduk di sofa dengan wajah murung. Kopi hitam di meja sudah setengah habis. Yani berdiri di ambang pintu, ragu untuk menyapanya. Pagi, suara Yani lirih, nyaris tenggelam oleh suara televisi. Harry tidak langsung menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar, meski jelas pikirannya tidak benar-benar fokus pada tayangan itu. Akhirnya ia bersuara, nadanya dingin. "Kamu sudah bangun?" Yani menelan ludah, lalu berjalan ke dapur. Ia menyiapkan sarapan seadanya, hanya roti dan telur dadar. Tangannya bergetar saat memecahkan telur, membuat sebagian cangkang ikut jatuh ke dalam wajan. Dengan cepat ia ambil, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Ketika sarapan tersaji di meja, Yani duduk berhadapan dengan Harry. Seng! Hanya terdengar denting sendok dan garpu. Yani mencoba membuka percakapan, meski suaranya bergetar. "Harry, aku tahu kamu kecewa sama aku. Tapi aku..." Belum sempat ia melanjutkan, Harry meletakkan sendoknya dengan keras di piring. Tatapannya tajam menusuk Yani. "Kecewa? Itu terlalu halus, Yan. Aku marah. Bagaimana bisa kamu tidak menjaga pekerjaanmu? Apa kamu tidak tahu? Aku mengandalkan gaji kamu juga untuk bayar cicilan rumah, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang, kamu cuma duduk di sini tanpa penghasilan. Apa kamu pikir aku bisa menanggung semuanya sendirian?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Yani. Ia menunduk, matanya memanas menahan air mata. "Aku tidak ingin ini terjadi, Harry. Aku sudah bekerja keras, tapi perusahaan..." "Alasan? Kamu seharusnya lebih pintar. Kalau kamu benar-benar berharga, mereka tidak akan memecat kamu," potong Harry dengan nada tinggi. Suasana meja makan menjadi semakin mencekam. Yani ingin menjelaskan lebih banyak, ingin membela diri, tapi suaminya sudah terlanjur tenggelam dalam amarah. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan masuk ke telinga Harry. Setelah sarapan yang penuh ketegangan itu, Harry beranjak pergi tanpa pamit. Pintu ditutup keras, meninggalkan Yani sendirian. Ia duduk di kursi dengan tangan gemetar, lalu menutup wajahnya. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi telapak tangannya. Hari itu terasa sangat panjang. Yani duduk di ruang tamu berjam-jam, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu tidak bisa terus seperti ini. Harry semakin menjauh, dan keadaan rumah tangga mereka semakin renggang. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Keyakinan bahwa ia masih punya jalan lain. Di dalam hatinya, Yani mengingat sumber penghasilan lain yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Pekerjaan sampingannya yang tidak pernah ia ceritakan pada Harry. Pekerjaan itu memang tidak seformal pekerjaannya di kantor, tapi penghasilannya jauh lebih besar. Bahkan malam sebelum ia menerima kabar pemecatan, Yani baru saja mendapat pembayaran hampir 50 juta. Namun, ia tidak ingin gegabah. Rahasia itu belum saatnya dibuka. Ia memilih diam, menahan diri. Meski setiap kali Harry melontarkan kata-kata menyakitkan, rasanya semakin sulit untuk tidak jujur. Siang hari, Yani mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Ia menyapu lantai, mengepel, merapikan lemari, bahkan mengelap jendela satu persatu. Tangannya sibuk, tapi hatinya tetap sesak. Pikirannya terus berputar pada bagaimana cara menghadapi Harry nanti malam. Sore menjelang, Yani duduk di teras rumah. Langit berwarna jingga, suara burung kembali ke sarang terdengar sayup. Ia memandang jalanan depan rumah yang ramai oleh anak-anak kecil bermain, tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa-masa awal menikah dengan Harry. Saat itu Harry penuh perhatian, selalu memberi semangat, bahkan tersenyum setiap kali melihatnya pulang kerja. Kini semua berbeda. Seakan pemecatan itu bukan hanya menghilangkan pekerjaannya, tapi juga mencabut kasih sayang suaminya. Malam tiba, Harry pulang dengan wajah letih. Jas kerjanya kusut, dasinya terlepas. Ia melempar tas ke sofa, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Yani mencoba menyapanya dengan lembut. "Kamu capek ya? Aku sudah siapkan makan malam." Harry hanya mengangguk, lalu makan dengan diam. Setelah selesai, ia langsung menuju kamar,
meninggalkan Yani yang masih duduk di meja makan. Sendirian lagi, Yani menatap piring kosong di depannya. Rasa sepi semakin menggerogoti. Tapi dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan selamanya berada di posisi lemah ini. Masih ada kekuatan yang ia simpan, masih ada jalan yang akan ia tempuh. Dan ketika saatnya tiba, Harry akan tahu siapa sebenarnya Yani. Hujan turun deras sejak subuh. Rintiknya menghantam atap rumah, menimbulkan bunyi yang berulang-ulang, seperti dentuman kecil yang tak henti. Yani duduk di meja makan seorang diri, menatap cangkir teh hangat yang mengepul di depannya. Matanya sembab. Semalaman ia tak bisa tidur nyenyak. Suara Harry yang keras, tatapan dingin suaminya, dan kata-kata yang menusuk hati terus terngiang. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeruput teh. Hangatnya sedikit meredakan perasaan dingin di dada, namun tetap saja ada kekosongan besar yang tak bisa ia isi. Sejak ia kehilangan pekerjaan, rumah ini tidak lagi terasa sama. Harry semakin jarang bicara, semakin sering pulang dengan wajah masam, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa bagai beban baru. Pagi itu Harry keluar kamar dengan jas kerja yang sudah rapi. Ia tidak menoleh sedikit pun pada Yani. "Aku berangkat," ucapnya singkat, bahkan tanpa menatap. "Jaga diri di jalan, Her," jawab Yani lirih, meski suaranya hanya seperti gumaman yang tak terdengar. Pintu tertutup keras. Yani menunduk, menggenggam cangkirnya erat-erat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Aku tidak boleh terus lemah," bisiknya pada diri sendiri. Hari itu Yani mencoba menyibukkan diri. Ia membuka laptop, mengecek email dari klien sampingannya. Sejak beberapa bulan lalu, ia memang diam-diam mengelola sebuah proyek freelance di bidang desain dan pemasaran online. Awalnya hanya pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan, tapi lama-kelamaan proyek itu berkembang besar. Kini ia sudah memiliki jaringan klien tetap, bahkan penghasilannya bisa jauh melampaui gajinya di kantor lama. Namun, semua itu ia rahasiakan dari Harry. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia tahu betul sifat suaminya. Harry adalah tipe pria yang mudah merasa superior. Jika tahu Yani menghasilkan uang lebih besar, mungkin ia akan merasa terancam atau tersinggung. Karena itulah, Yani memilih menyimpan rapat-rapat. Hari itu ia menerima pembayaran besar dari salah satu klien luar negeri. Angkanya mencapai puluhan juta. Yani menatap layar dengan campuran lega sekaligus getir. Ironis rasanya, di hadapan Harry ia dianggap beban, tapi di balik layar, ia sebenarnya lebih mandiri dan kuat dari yang Harry bayangkan. Namun, ia tidak ingin buru-buru mengungkapkan rahasia ini. Belum saatnya. Ia harus menunggu momen yang tepat. Momen ketika semua yang ia tahan akan menjadi jawaban sekaligus pembuktian. Siang menjelang sore, Yani memutuskan pergi keluar rumah. Ia butuh udara segar. Payung hitam ia bawa, melindungi langkahnya dari hujan yang belum reda. Jalanan licin, aroma tanah basah menyeruak. Ia berjalan menyusuri trotoar, menyaksikan orang-orang berlalu lalang dengan payung masing-masing. Yani singgah di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat itu tenang, tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan laptop mereka. Yani memesan secangkir kopi latte dan duduk di sudut ruangan. Dari tasnya, ia mengeluarkan buku catatan. Ia mulai menulis daftar hal-hal yang harus ia lakukan untuk membangun masa depan tanpa bergantung pada Harry. Tangannya bergerak cepat, menuliskan ide-ide, rencana keuangan, hingga kemungkinan membuka usaha sendiri. Setiap goresan pena seperti menyalurkan tekad baru di dalam dirinya. Ia tahu, badai rumah tangga yang sedang ia hadapi tidak akan reda dengan sendirinya. Ia harus menyiapkan perisai dan senjata, bukan hanya bertahan dalam diam. Saat sedang larut menulis, ponselnya bergetar. Nama Harry muncul di layar. Hati Yani berdebar. Ia mengangkat dengan suara hati-hati. "Kamu di mana?" Suara Harry terdengar tegas. "Di luar, Her. Aku cuma butuh udara segar," jawab Yani. "Jangan terlalu lama. Aku tidak suka kalau kamu keluyuran tanpa alasan jelas." Suara itu terdengar seperti perintah, bukan kekhawatiran. "Baik," jawab Yani pendek. Setelah panggilan berakhir, ia menatap layar ponselnya lama. Hatinya campur aduk, kecewa, sakit, sekaligus marah yang ia tahan dalam diam. Malam itu ketika pulang, Harry sudah ada di rumah. Wajahnya muram, langkahnya berat.
Yani mencoba menyambut dengan senyum tipis. Aku sudah siapkan makan malam. Harry duduk, mulai makan tanpa bicara. Seng. Hanya suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Yani ingin bercerita tentang harinya, tapi tatapan dingin Harry membuat kata-kata itu hilang. Selesai makan, Harry meletakkan sendoknya dengan kasar. Aku masih tidak habis pikir. Yan, kamu bisa kehilangan pekerjaan begitu saja. Aku malu kalau orang-orang tahu istriku sekarang tidak bekerja. Mereka pasti mengira aku tidak bisa menafkahi. Yani terdiam. Ingin rasanya ia berteriak bahwa dirinya sebenarnya mampu menghasilkan uang lebih banyak, bahkan lebih besar dari yang Harry bayangkan. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Malam itu Yani masuk kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang basah oleh sisa hujan. Di dalam hatinya, ia berjanji, semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Harry boleh meremehkan, boleh marah, bahkan boleh mencaci. Namun suatu hari nanti, Yani akan menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang suaminya kira. Dan malam itu, dengan tangan yang bergetar namun hati yang mantap, Yani menuliskan kalimat terakhir di buku catatannya. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan. Dan ketika waktunya tiba, Harry akan menyesal pernah merendahkanku. Pagi itu langit cerah. Tapi hati Yani justru semakin gelap. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Kepalanya penuh dengan suara-suara Harry yang masih terngiang. Kata-kata dingin suaminya seolah menusuk ke dalam telinga dan tidak mau pergi. Ia berbalik ke kanan, melihat sisi ranjang kosong. Harry sudah berangkat tanpa pamit lagi. Yani duduk, memeluk lututnya. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit perlahan. Seperti biasa, ia menuju dapur, membuat teh manis panas, kemudian duduk di meja makan sendirian. Pagi itu ia hanya menatap kosong cangkir di depannya. Rumah yang dulu penuh canda sekarang terasa dingin. Jam menunjukkan pukul 8 lewat. Yani akhirnya membuka laptop. Email dari beberapa klien sudah menunggu. Ada yang menanyakan desain logo baru, ada juga yang meminta proposal pemasaran digital. Yani bekerja dengan penuh fokus. Jemarinya bergerak lincah di atas keyboard. Raut wajahnya berubah sedikit lebih tenang setiap kali ia berhasil menyelesaikan tugas. Setiap transfer masuk rekening, rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit kembali tumbuh. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Telepon dari ibunya masuk. Yan, kamu sehat, nak? Suara ibunya lembut. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat, jawab Yani, meski suaranya bergetar. Kamu jarang cerita. Bagaimana kerjaan di kantor? Masih sibuk? Pertanyaan itu membuat Yani terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Apalagi tahu kalau ia baru saja dipecat. Iya, Bu, masih sibuk. Jawabnya singkat, berbohong demi menenangkan hati sang ibu. Setelah telepon ditutup, air mata Yani jatuh juga. Ia merasa bersalah harus berbohong pada orang tuanya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Belum saatnya mereka tahu. Ia ingin berdiri dengan kuat terlebih dahulu sebelum semua kenyataan terungkap. Menjelang siang, Yani pergi ke pasar. Ia membeli beberapa bahan makanan dengan hati-hati, menghitung setiap rupiah agar tidak boros. Bukan karena ia kekurangan uang, rekeningnya cukup tebal dari hasil pekerjaannya di balik layar, tapi karena ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan Harry. Suaminya tahu betul seberapa banyak yang tersisa dari gaji terakhir Yani, dan setiap pengeluaran yang mencolok bisa memicu pertanyaan. Saat ia kembali ke rumah, Harry sudah ada di ruang tamu. Yani terkejut. Biasanya Harry pulang sore atau malam, tapi kali ini ia lebih cepat. Wajah suaminya tampak tegang. Kamu dari mana? Tanya Harry dengan nada dingin. Dari pasar, Her. Aku beli sayur dan lauk untuk malam nanti. Jawab Yani hati-hati. Harry menatap kantong belanjaan, lalu menatap Yani lama. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Aku tidak mau orang-orang tahu kamu sekarang tidak bekerja. Aku malu kalau tetangga mulai bertanya. Yani menunduk, meremas ujung bajunya. Aku hanya ke pasar sebentar. Harry mendengus, lalu duduk sambil membuka ponselnya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa tahan dengan kondisi ini. Yan, aku butuh istri yang bisa diandalkan, bukan yang hanya duduk di rumah.
Perkataan itu membuat Yani terdiam. Dadanya sakit, tapi ia menahan diri. Kalau saja Harry tahu, justru dialah yang sebenarnya lebih mampu. Namun Yani masih memilih diam. Sore hari, Harry mendapat telepon. Yani bisa mendengar sedikit percakapan itu dari dapur. Nada suara suaminya berubah lebih lembut. Bahkan sesekali terdengar tawa kecil. Yani berhenti mengupas bawang, menajamkan telinga. Tapi ketika Harry menyadari ia sedang diperhatikan, ia segera memutus panggilan dan memasukkan ponsel ke saku. "Aku ada urusan nanti malam. Jangan tunggu," ucapnya singkat, lalu beranjak ke kamar untuk berganti pakaian. Yani tidak bertanya lebih jauh. Hatinya ingin, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa mengamati gerak-gerik Harry dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan itu semakin menambah jarak di antara mereka. Malam itu Yani makan sendirian lagi. Piring Harry tetap kosong, kursinya dingin. Ia hanya bisa menatap meja makan lama-lama, lalu bangkit membereskan semua. Di kamarnya, Yani membuka laptop kembali. Ia bekerja hingga larut malam, menyelesaikan desain dan proposal baru. Setiap kali notifikasi pembayaran masuk, hatinya semakin kuat. Ia menuliskan kembali rencananya di buku catatan. Tabungan yang terus bertambah, investasi kecil-kecilan yang mulai ia jalankan, dan rencana usaha mandiri yang sedang ia siapkan. Sebelum tidur, ia menatap kaca besar di kamarnya. Matanya sembab, tapi ada sorot tekad yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan. Aku akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, aku akan buktikan bahwa aku lebih kuat daripada semua yang mereka pikirkan." Lalu, dengan senyum pahit, Yani memejamkan mata. Suara hujan malam itu kembali turun, menemani tidur yang gelisah namun penuh rencana tersembunyi. Pagi itu udara terasa pengap meski matahari bersinar terang. Yani bangun lebih awal, mencoba menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya bergerak otomatis, menanak nasi, menggoreng telur, menata piring di meja makan. Namun hatinya kosong. Sejak Harry tahu dirinya sudah tidak bekerja, rumah ini berubah. Tidak ada lagi canda ringan, tidak ada lagi tatapan penuh kasih. Yang tersisa hanya diam panjang dan kata-kata tajam. Harry keluar kamar dengan langkah berat. Kemejanya rapi, dasinya terikat sempurna, tapi wajahnya muram. Ia duduk di kursi makan, langsung mengambil piring tanpa menatap Yani. "Pagi," ucap Yani lirih, berusaha menjaga suasana. Harry hanya bergumam pendek. Ia makan cepat, sendok dan garpu beradu keras dengan piring. Yani memperhatikannya sebentar, lalu menunduk. "Kamu ada acara apa hari ini?" tanya Yani hati-hati. "Biasa. Kantor." "Lalu ada pertemuan," jawab Harry dingin. "Pertemuan apa?" Yani mencoba lagi, meski suaranya pelan. "Urusan kerja." "Jangan banyak tanya," potong Harry ketus. Perkataan itu membuat Yani terdiam. Ia menarik napas panjang, menahan rasa perih di dadanya. Selesai makan, Harry berdiri dan langsung pergi tanpa pamit, meninggalkan suara pintu yang ditutup keras. Sepeninggal Harry, Yani duduk lama di meja makan. Matanya kosong menatap piring yang masih tersisa. Hatinya berdesir antara sakit dan marah. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya. Tentang penghasilannya yang jauh lebih besar, tentang usahanya membangun jalan hidup sendiri. Tapi ia tahu, belum saatnya. Hari itu Yani memutuskan untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan sampingannya. Ia menyalakan laptop, membuka software desain, dan mulai menyelesaikan beberapa proyek. Notifikasi pembayaran masuk rekeningnya satu persatu. Jumlahnya tidak kecil, 10 juta, 15 juta, bahkan ada satu klien baru yang mentransfer 20 juta sekaligus. Angka-angka itu membuatnya semakin yakin. Ia tidak lagi rapuh seperti beberapa minggu lalu. Ia punya pegangan kuat. Meski di mata Harry ia hanya seorang istri pengangguran, di balik layar ia adalah perempuan mandiri yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Menjelang siang, telepon Yani berdering. Itu dari salah satu klien luar negeri. Mereka ingin memperpanjang kontrak kerjasama untuk 6 bulan ke depan dengan bayaran lebih besar. Yani merasa lega sekaligus bangga. Ia menutup telepon dengan senyum kecil, lalu menuliskan kontrak itu di buku catatannya. Namun, senyum itu cepat hilang ketika pintu depan berderit.
Harry pulang lebih awal. Wajahnya kusut, matanya tajam. Kamu ngapain dari tadi? Tanyanya curiga. Aku? Di rumah saja. Beres-beres, masak, sama buka laptop sedikit. Jawab Yani tenang. Laptop? Kamu main apa lagi? Jangan bilang kamu sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Kamu itu harus sadar diri, Yan. Kamu sekarang gak kerja. Fokus saja urus rumah. Jangan sok sibuk. Ujar Harry, suaranya meninggi. Yani menggenggam erat ujung meja. Ia ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Harry mendengus, lalu mengambil rokok dari saku. Aku keluar sebentar, katanya, lalu pergi meninggalkan Yani. Saat pintu kembali tertutup, Yani duduk lemas. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini tangisan itu hanya sebentar. Ia mengusap wajahnya, menatap layar laptop yang masih terbuka. Di sana, angka-angka saldo rekeningnya terpampang jelas. Hatinya berbisik, tidak apa-apa, Yan. Biarkan dia meremehkanmu. Suatu hari dia akan tahu siapa yang sebenarnya lebih kuat. Malam itu Harry pulang larut. Wangi parfum asing menempel di bajunya. Yani bisa merasakannya begitu pintu terbuka. Jantungnya berdegup keras, tapi ia memilih diam. Kenapa belum tidur? Tanya Harry dengan nada datar. Aku menunggu kamu, jawab Yani pelan. Harry tidak menanggapi. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu. Yani hanya berdiri di ruang tamu, menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Rasa sakit itu semakin dalam, tapi di baliknya ada kekuatan yang mulai tumbuh. Malam itu, sebelum tidur, Yani menulis kalimat baru di buku catatannya. Harry boleh menganggapku lemah, boleh merendahkanku. Tapi suatu hari, semua akan berbalik. Aku akan membuatnya melihat siapa sebenarnya yang berharga. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Yani. Ia merasakan jarak yang kian melebar antara dirinya dan Harry. Rumah yang dulu hangat kini seakan menjadi ruang asing yang penuh dingin. Harry lebih sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Sementara ketika ia ada di rumah pun hanya diselimuti dengan diam dan ketus. Pagi itu Yani kembali menyiapkan sarapan. Ia sudah terbiasa menghadapi sikap dingin Harry. Namun, kali ini Harry tampak lebih murung dari biasanya. Ia duduk di kursi makan tanpa berkata apa-apa, hanya menatap piring kosong di depannya. Aku bikin nasi goreng. Mas, kamu mau aku tambahin telur ceplok? Tanya Yani lembut, mencoba mencairkan suasana. Udahlah, Yan. Kamu nggak usah repot-repot. Makananku di kantor lebih enak, jawab Harry ketus, sambil menyalakan rokok. Perkataan itu menusuk hati Yani. Ia tersenyum kaku, menahan sakit. Nasi goreng ini, Mas, aku buat dengan sepenuh hati. Tapi kamu lebih menghargai makanan orang lain daripada jerih payah istrimu sendiri. Tak ingin memperpanjang suasana, Yani memilih diam. Beberapa menit kemudian, telepon Harry berdering. Yani yang duduk di ruang tamu bisa mendengar samar suara seorang wanita di ujung telepon. Nada Harry berubah lembut. Berbeda sekali dengan cara ia berbicara padanya. Ya, nanti aku jemput. Jangan khawatir. Kamu tunggu saja di lobi. Yani tercekat. Tangannya gemetar. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Tetapi kata-kata manis Harry di telepon barusan membuat hatinya semakin goyah. Saat Harry selesai menelepon, Yani memberanikan diri bertanya, "Itu siapa, Mas?" "Teman kantor," jawab Harry singkat tanpa menatapnya. "Teman kantor kok suaranya? Seperti perempuan." Harry langsung meletakkan rokoknya dengan kasar. "Yan, jangan mulai lagi. Aku capek kalau kamu terus curiga. Nggak usah ikut campur urusan aku." Yani terdiam. Ia ingin marah, tapi suaranya hilang ditelan rasa takut. Siang itu, setelah Harry pergi, Yani duduk lama di depan laptop. Ia membuka rekening tabungan online. Saldo yang masuk semakin besar, hasil dari kerja kerasnya selama ini. Matanya basah melihat angka yang terus bertambah. Ada kebanggaan tersendiri, meski di rumah ia dianggap tak berguna. Kalau bukan karena aku menahan diri, mungkin aku sudah pergi dari rumah ini. Tapi aku masih ingin menunggu, berharap Harry sadar. Hanya saja, sampai kapan aku harus menunggu? Gumam Yani lirih. Saat itu juga pesan masuk di ponselnya. Dari sahabat lamanya, Lila.
Lila, Yan, aku dengar kabar dari teman di perusahaan lama kamu. Katanya suamimu sering kelihatan bareng seorang perempuan di dekat kantor. Kamu baik-baik saja? Pesan itu membuat hati Yani bergetar hebat. Tangannya langsung mengetik balasan, tapi terhenti. Ia tidak ingin orang lain tahu dirinya rapuh. Akhirnya ia hanya membalas singkat. Yani, aku baik-baik saja. Lah, makasih sudah perhatian. Namun kenyataannya, ia tidak baik-baik saja. Malam harinya, Harry pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya sempoyongan, matanya merah. Yani bergegas menyambut, mencoba membantunya masuk ke kamar. Mas, kamu kenapa begini? Pulang jam segini, mabuk pula? Tegur Yani dengan nada khawatir. Jangan sok jadi istri sempurna. Yan, kamu pikir aku nggak tahu kamu sibuk di rumah bukan untuk aku? Kamu itu terlalu ambisius, terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Teriak Harry, melampiaskan amarahnya. Kata-kata itu membuat Yani terperangah. Ia ingin menjelaskan, tapi Harry sudah membanting pintu kamar dan tergeletak di tempat tidur. Yani berdiri lama di depan pintu, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Aku sibuk demi masa depan kita, Mas. Demi kita berdua. Tapi kenapa kamu nggak pernah mau melihat itu? Keesokan paginya, Yani bangun dengan tekad berbeda. Ia membuka laptop, memeriksa kembali semua kontrak kerjasama, lalu membuat perhitungan matang. Jumlah tabungannya kini sudah lebih dari cukup untuk memulai usaha sendiri. Sambil menatap layar, ia berbisik. Kalau Mas Harry terus seperti ini, aku harus punya jalan keluar. Aku nggak bisa selamanya bertahan hanya untuk disakiti. Yani mulai menulis rencana jangka panjang. Ia membagi tabungannya dalam beberapa rekening. Sebagian untuk investasi, sebagian untuk dana darurat. Saat itu hatinya semakin mantap. Ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Harry. Namun di dalam dirinya, konflik batin masih berkecamuk. Antara bertahan demi cinta dan pernikahan, atau pergi demi harga diri. Malam itu, Yani menulis kembali di buku catatannya. Harry semakin jauh. Aku sudah berusaha, tapi semua seakan sia-sia. Kalau suatu hari aku harus memilih, aku ingin pergi dengan kepala tegak. Aku ingin Harry menyesali semua yang dia lakukan padaku. Kalimat itu ditutup dengan air mata, tapi juga dengan api kecil di dalam hatinya. Api yang siap menyala lebih besar saat waktunya tiba. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Yani berdiri lama di depan jendela, menatap langit yang tampak muram. Sejak malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata kasar Harry yang ia terima beberapa hari terakhir terus bergaung di kepalanya. Sambil memegang secangkir teh hangat, Yani menghela napas panjang. Ia berusaha menguatkan diri. Hidup harus tetap berjalan, meski batinnya terluka. Tidak lama kemudian, suara notifikasi ponsel membuatnya terkejut. Ia meraih ponsel di meja, lalu membuka pesan yang baru masuk. Kali ini bukan dari sahabat atau keluarga, melainkan dari seorang kenalan yang bekerja di perusahaan lama tempat Yani dulu bekerja. Pesan itu berbunyi, Yan, aku nggak tahu kamu sudah dengar atau belum. Tapi beberapa hari ini, aku sering lihat Harry jalan sama perempuan di dekat kantor kami. Mereka kelihatan terlalu dekat untuk sekadar teman. Maaf kalau aku lancang ngomong ini, tapi aku rasa kamu berhak tahu. Pesan itu membuat jantung Yani berdegup kencang. Tangannya bergetar, hampir saja cangkir di genggamannya jatuh. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Jadi benar, bukan cuma prasangka. Semua kecurigaanku ada dasarnya. Yani tidak langsung membalas pesan itu. Ia memilih duduk, menenangkan hati, lalu mulai berpikir jernih. Beberapa hari berikutnya, Yani memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tidak ingin terus hidup dengan tanda tanya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Harry. Setiap kali Harry bilang lembur, Yani diam-diam mencatat jam pulangnya. Setiap kali Harry bilang ada rapat mendadak, Yani menyimpan rasa curiga di hati. Pada suatu sore, Yani memberanikan diri mengikuti Harry dari jauh. Ia mengenakan pakaian sederhana, memakai masker, dan menunggu di dekat kantor Harry. Saat itu, Harry keluar bersama seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Mereka terlihat akrab, bahkan tertawa bersama. Yani berdiri kaku di sudut jalan. Dadanya sesak.
Ia menggenggam tas erat-erat, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di tempat itu. Jadi ini perempuan itu? Harry menyalakan mobilnya dan membukakan pintu untuk perempuan itu. Senyum lembut yang tak pernah ia berikan pada Yani akhir-akhir ini, justru ia tunjukkan pada wanita asing itu. Yani tidak kuat lagi. Ia memutar tubuh, berjalan menjauh dengan langkah gemetar. Di dalam hati, ada luka yang semakin dalam, tetapi bersamaan dengan itu muncul api kecil yang menyala makin terang. Baiklah, Harry. Kalau ini jalan yang kamu pilih, aku tidak akan lagi menahannya. Kamu boleh hancurkan aku dengan sikapmu, tapi kamu tidak tahu bahwa aku punya sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Malamnya, Yani duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, menatap semua data yang telah ia kumpulkan. Penghasilan dari proyeknya kini sudah stabil. Bahkan lebih dari cukup untuk membuat hidupnya mandiri. Tabungannya menggunung, kontrak kerjasama terus berdatangan. Ia menulis catatan kecil di buku hariannya. Hari ini aku melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Harry sudah memilih jalannya. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Mulai malam ini, aku akan siapkan langkahku. Aku akan pastikan, saat dia melepaskan aku, dia akan menyesal seumur hidupnya. Tangannya berhenti menulis. Ia menatap tulisan itu lama, kemudian menutup buku harian dengan tegas. Keesokan harinya, Harry pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, berbeda jauh dengan sikap dingin yang selalu ia tunjukkan pada Yani di rumah. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk kamar. Yani hanya memandanginya dari ruang tamu. Ada getir di bibirnya, tapi kali ini tidak ada air mata. Ia sudah terlalu sering menangis. Kini yang tersisa hanya ketegasan dalam hati. Waktuku hampir tiba. Aku akan menunggu sampai Harry benar-benar menunjukkan niatnya. Saat itu, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Aku akan berdiri tegak, dan dia akan melihat siapa aku sebenarnya. Malam itu, Yani tidur dengan mata terbuka lama. Ada rencana yang mulai ia susun di kepalanya. Ada langkah besar yang menunggu untuk ia jalankan. Dan kali ini, ia tidak akan mundur lagi. Matahari sore menyinari jendela besar ruang kerja Yani. Di meja kayu elegan itu, tertata rapi dokumen kontrak bisnis yang baru saja ia tanda tangani. Angka demi angka di layar laptop menunjukkan keberhasilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan panjang penuh luka, air mata, dan pengkhianatan kini berubah menjadi tonggak kemenangan yang nyata. Di luar sana, Yani tahu Harry tengah terpuruk. Semua kenyamanan yang dulu ia banggakan kini lenyap. Pekerjaan yang ia kira akan selamanya menopang hidupnya ternyata tidak sekuat itu. Dan lebih pahit lagi, perempuan yang dulu ia banggakan justru meninggalkannya setelah tahu Harry tak lagi berdaya. Sementara Yani duduk dengan tenang, mengenakan setelan sederhana namun anggun, hatinya berbisik lirih. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati, Harry. Aku pernah menunggu, bersabar, bahkan merelakan diriku disakiti. Tapi kau memilih jalanmu sendiri. Kini biarlah kau menanggung akibat dari semua keputusanmu. Ia menutup laptopnya, berdiri, lalu berjalan ke arah balkon. Dari ketinggian gedung yang ia miliki kini, ia menatap luas kota yang berdenyut dengan segala kesibukannya. Angin sore membelai wajahnya, membawa serta rasa lega yang lama ia tunggu. Yani tersenyum tipis. Senyum bukan dari kemenangan semata, melainkan dari keberanian untuk berdiri tegak setelah jatuh berkali-kali. Karena pada akhirnya, luka yang dalam bukanlah akhir dari segalanya. Luka itu justru menjadi pintu menuju kehidupan baru. Kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi wanita yang direndahkan, melainkan wanita yang mampu menentukan jalannya sendiri. Dan jauh di lubuk hatinya, Yani tahu, penyesalan terbesar Harry bukanlah kehilangan rumah tangga mereka, melainkan kehilangan seorang istri yang ternyata jauh lebih kuat, lebih berharga, dan lebih berdaya dari yang pernah ia kira. Sore itu, Yani melangkah masuk kembali ke ruang kerjanya. Dengan keyakinan penuh, ia berbisik pada dirinya sendiri. Hari ini aku bukan lagi Yani yang lama. Aku adalah Yani yang baru. Dan aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang.